Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Aziati Balkis dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Qiraah. Baiklah, di sini saya akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang Adabul Isti'adah. Di sini saya akan membacakannya dari halaman 39 sampai halaman 41. Sami'ta al-azana fa'ajibhu wa qul ba'dahu Allahumma inni as'aluka inda ikabali lailika wa idabari naharika wahduri sholatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata al-du'a'u kama sabaq. Engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan. Dan selepas habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan hilangnya siang, dan ketika hadirnya waktu sembahyang, dan ketika kedengaran suara panggilanmu, bahwa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW akan wasilah jalan kebaikan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Summa salli al-fardha ba'da jawabi al-iqamah wasalli ba'dahu qabla an tatakallamu rak'ataini fahima rotiba al-mughrib wa in salaita ba'dahuma arba'an rudiruhan aydha sunnatu. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan selepas sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap. Dan jikalau engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat awwabin. Kanaka antanawiya al-iktikafi ilal isya wa tuhjiya ma baina al-isya'ain bis sholati faqad waroda fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nazi'atu al-laili li'annahu awwalu nash'iti wa hiya sholatu al-awadi. Itu, dan jika engkau puasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isya, maka itu terlebih baik, dan hendaklah engkau penuhkan masa itu dengan sembahyang dan doa, maka itu terlebih afdol dan sangat banyak kelebihannya. Dan masa antara maghrib dan isya inilah yang dikatakan nisyatul laili, permulaan malam, karena pada masa itu permulaan kembangnya malam. Dan nisyatul lail yang disebutkan kelebihannya dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i wa qala hiya al-salatu ma baina al-isya'ain fa innahu tadhhabu bimalakhati an-nahari wa tahazzibu akhirah wal malakhatu jam'u malakhatin fahiya minal lahwi. Dan telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, artinya jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksa dan tamak akan pahala. Surah As-Sajdah ayat 16. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya, karena sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan sia-sia di permukaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bagian akhirnya. Fa'idza dakhala waqtul isya wasalli arba'a raka'atin qabla
al-fardi ihya'an lima baina al-azanaini fa fadlu dzalika katsiran wa fi al-khabari inna al-du'a baina al-azani wal iqamati la yurad. Artinya, setelah masuk waktu Isya, maka sholatlah 4 rakaat sebelum sholat fardu untuk menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Fadilahnya, waktu tersebut sangat banyak. Dalam hadis disebutkan doa di antara azan dan iqamah itu tidaklah ditolak. Summa sholli al-fardhu wa sholli al-ratibata rakaataini wa qara'a fihi ma surati as-sajadati wa tabaraka al-mulku aw surata yasin wa dukhanu fadzalika ma'surun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholatlah fardu isya dan sholatlah rawatib 2 rakaat. Bacalah surat Alif Lam Mim, Sajadah, dan Tabaraka al-Mulk atau surat Yasin dan Dukhan di 2 rakaat tersebut. Semuanya itu telah maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalli ba'dahuma arba'an raka'atin fa fi al-khabari ma yadlu ala udhami fadlihin summa salli al-witir ba'daha salasan bitasali mataini au bitaslimatin wahidatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi surati sabbihi asma rabbika al-wa'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa al-ikhlasi wal mu'awwidhataini. Setelah 2 rakaat tersebut, sholatlah 4 rakaat. Dalam hadis ada dalil yang menunjukkan tentang agungnya fadilah 4 rakaat tersebut. Kemudian sholatlah witir 3 rakaat dengan 2 kali salam atau dengan sekali salam. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Sabbihis dan Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas dan Muwawwidzatain di dalam sholat in kunta aziman ala qiyami al-laili fa akhiri al-witra liyakuna akhira sholatika bil-laili witri. Jika engkau berniat sholat malam, maka akhirkanlah witirmu, agar akhir sholatmu itu adalah sholat witir. Summa astaghfir ba'da dzalika bimudzakkaratin ilmin aw mudhala'ati kitabin wala tastaghfir billahwi wal'abi wa yakuna dzalika khatamita a'malika qabla naumika fa innama al-a'malu bi khawatimiha. Dan setelah itu sibukkanlah dirimu dengan belajar ilmu atau mutolaah kitab. Janganlah kamu sibuk dengan bercandaan dan bermain-main, maka jadilah kegiatan-kegiatan tersebut sebagai pungkasan amal-amalmu sebelum tidur, karena sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. Baiklah, cukup sekian video pembacaan kitab dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.